3 hal yang menjadi kepentingan dari kebangkitan Kristus. Yang pertama, kebangkitan Kristus itu menentukan validitas iman Kristen. Kalau Yesus tidak bangkit, iman Kristen sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 7 berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Yesus tidak bangkit, iman Kristen tidak ada artinya. Kalau Yesus tidak bangkit, pengejaran Kristen tidak berarti apa-apa. Kalau Yesus tidak pernah bangkit, rencana Tuhan tidak pernah berarti apa-apa buat orang percaya. Ketika Yesus bangkit, itu menentukan validitas iman Kristen, bahwa iman Kristen benar. Bukan cuma menentukan bahwa iman Kristen benar, dengan bangkit yang Yesus membuktikan bahwa dia benar-benar Allah. Dia benar-benar manusia sejati ketika dia merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Tapi dengan kebangkitan Kristus, itu menunjukkan keilahiannya yang tidak terbatas, yang sempurna, yang sanggup mengalahkan maut. Dengan Yesus bangkit menjadi yang pertama, maka ada kebangkitan bagi orang yang percaya kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa makna kebangkitan, apa pentingnya kebangkitan Kristus bagi orang percaya, bagi gereja? Kebangkitan Kristus penting itu esensial bagi rencana Allah. Kebangkitan Kristus esensial bagi rencana Allah. Waktu sebelum Yesus akhirnya mati, dia bangkit, sebelumnya dia sudah pernah berjanji kepada murid-murid dalam Yohanes pasal 15, 16, 17, kalau aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus kepada kamu. Nah, Roh Kudus datang, itu rencana Allah yang besar dilakukan. Ketika Roh Kudus tercurah, maka janji Tuhan untuk gereja, janji Tuhan amanat agung untuk pemberitaan Injil dikerjakan. Waktu Roh Kudus turun, murid-murid dipenuhi Roh Kudus, mereka pergi memberitakan Injil, kemudian gereja ada. Sejarah dunia tidak mungkin seperti saat ini tanpa kebangkitan Kristus. Karena dengan bangkitnya Kristus dan kemudian naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus, banyak hal dikerjakan. Mujizat, penyertaan, pemeliharaan hari ini kita ada di sini semua karena kebangkitan Kristus. Jadi itu penting bagi rencana Allah. Semua rancangan Tuhan setelah kebangkitan Kristus hanya mungkin kalau dia bangkit. Karena dia naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus, ada gereja, kemudian nanti dia datang menyebut gereja Tuhan, itu semua mungkin hanya kalau dia bangkit. Jadi kebangkitan Kristus penting bagi rencana Tuhan. Dengan bangkitnya Kristus, naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus, gereja ada hari ini, kita orang percaya ada hari ini, pemerintahan Injil bisa dikerjakan di mana-mana. Lalu yang ketiga, pentingnya kebangkitan Kristus bagi orang percaya adalah kebangkitan Kristus itu menggenapi nubuatan tentang kebangkitannya. Sebelum kebangkitan Kristus, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, sudah ada nubuatan tentang itu. Salah satu contoh di PL misalnya, dalam Mazmur 16 ayat 10, dijelaskan tentang kebangkitan. Lalu di kitab-kitab Injil, Yesus selalu menjelaskan tentang dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Dia mati, bangkit pada hari ketiga. Jadi dengan bangkitnya dia itu menggenapi nubuatan tentang kebangkitan Kristus. Yesus harus bangkit supaya melalui kebangkitannya kita peroleh kemenangan di dalam Dia yang menang atas maut. Melalui kebangkitan Kristus, kita punya jaminan pasti bahwa waktu kita percaya kepada Kristus ada tempat tersedia di surga bagi kita, karena Dia sudah menanggung semua penderitaan kita, menanggung kutuk dosa, menanggung konsekuensi dari dosa. Dan dengan bangkitnya Dia kita menang, dan bersama Dia kita akan selalu melewati kemenangan demi kemenangan di hidup kita hari ini, sampai kita pulang ke surga bersama Dia.